tentang sholawat, tips and trik, dan self improvement di dalam buku-buku yang saya baca. Nah, di sini saya mau sharing nih teman-teman, ada sebuah buku yang keren banget. Judulnya You Do You, karya Alexander Ruby. Bukunya itu lumayan tebal banget dan banyak sih YouTuber lain membahas tentang buku ini, tapi saya ingin membahas sedikit aja nih teman-teman. Di dalam bab buku ini ada yang membahas tentang design your life. Maksudnya apa? Di dalam buku itu menjelaskan bahwa kita itu bisa loh mendesain hidup kita itu ingin seperti apa, ingin bagaimana, ingin tujuan apa yang kita capai itu bisa banget. Nah, caranya gimana? Dan contohnya seperti apa? Jadi diibaratkan itu kita itu punya kehidupan, punya uang, dan punya karir, teman-teman. Jadi antara ketiga itu, kehidupan, uang, dan karir, yang mana itu berkesinambungan, teman-teman. Kehidupan, ya kehidupan apa yang pengen kita jalani. Tapi kalau kita ingin menjalani hidup yang kita impikan, tentunya butuh uang dong, teman-teman. Nah, gimana nih caranya agar kita itu bisa survive dengan kehidupan yang kita pengen, dan berapa uang yang akan kita butuhkan untuk hidup yang lebih baik gitu kan. Jadi berhubungan dengan uang, teman-teman, tapi juga berhubungan dengan pengalaman hidup. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa kalau teman-teman berumur 20 tahun itu umur yang pas untuk bereksperimen, umur yang pas untuk melakukan hal-hal yang baru, umur yang pas untuk mencoba gagal tapi bangkit lagi. Karena di dalam umur 20 tahun itu belum terlalu matang ya teman-teman. Jadi umurnya itu bisa digunakan untuk ya kita belajar hal yang baru apapun itu gitu. Yang penting kan positif ya teman-teman. Karena di dalam umur 20 tahunan itu belum ada tanggungan seperti sudah menikah, seperti pasangan hidup, seperti anak, teman-teman, biaya pendidikan dan sebagainya. Karena masih sendiri, masih single, jadi kalaupun belum tercapai apa yang diinginkan itu, ya bisa move onnya cepat gitu kan, tidak memikirkan hal-hal yang lainnya seperti yang sudah berumur pernikahan. Kalian pengen jalan-jalan ke luar negeri, bisa cobain aja. Pengen bikin YouTube, cobain aja. Pengen wirausaha, cobain aja. Jadi ya pokoknya intinya mencoba aja. Kalaupun hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, tentunya kita punya pengalaman yang berharga, teman-teman. Nah, berbeda dengan umur 30 tahunan. Kalau umur 30 tahunan itu kalau pengen mencoba hal yang baru, tentunya harus punya tabungan, teman-teman. Maksudnya ya kalau misalnya kita nih pengen resign dari pekerjaan yang sebelumnya, tentunya kita harus punya planning nih. Beberapa bulan ke depan kita harus punya tabungan untuk biaya hidup agar tidak merepotkan orang lain, apalagi berhutang. Untuk apa? Supaya ya cita-cita kita itu bisa tercapai, teman-teman. Apa yang pengen dicoba itu bisa terlaksana dengan uang yang kita tabung gitu kan. Karena memang umur 30-an itu kan udah ada tanggungan seperti pasangan, seperti keluarga. Jadi yang harus dipikirkan itu finansial dulu sebelum kita mencoba hal yang baru gitu kan. Segi positifnya ya kita lebih matang dari sebelumnya karena kita sudah menabung, dan negatifnya ya kita punya batasan waktu gitu kan untuk mencoba hal tersebut. Misalnya kita bisa hidup berapa bulan nih untuk tabungan ini. Nah, secara tidak langsung kita mikir dong, misalnya 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu kita harus udah bisa punya penghasilan yang cukup gitu kan untuk menghidupi kehidupan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang umur 20-an itu pas buat mencoba sesuatu. Kalau umur 30-an
memang boleh melakukan hal yang baru, tapi diimbangi dengan tabungan yang cukup untuk resiko hidup pada saat kita mencoba hal yang baru tersebut. Nah, kalau umur 40-an tentunya sudah matang dong teman-teman. Nah, untuk yang umur 40-an di buku ini dijelaskan karena sudah matang secara pemikiran, matang secara finansial biasanya. Nah, dalam buku ini dituntut untuk tidak selalu puas dengan hal yang sudah didapatkan. Jadi walaupun sudah berkecukupan, tapi diusahakan kita itu mencoba hal-hal yang baru yang tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau di dalam musim itu kan silih berganti ya teman-teman. Ada musim panas, musim semi, musim hujan, musim dingin. Begitupun dengan hidup teman-teman, ada di mana musim menabur, musim menuai buahnya, dan ada kalanya kita berguru kepada orang lain, dan ada kalanya kita memberikan ilmu yang kita dapatkan pada orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keren banget ya. Boleh mencoba sesuatu, tapi kita harus punya resiko yang sudah kita ambil gitu. Harus memikirkan matang-matang resiko apa nih yang kalau kita melakukan hal yang baru itu kita sudah siap dalam hal keuangan teman-teman. Bisa diibaratkan misalnya ada kasus yang berhubungan dengan dua orang. Yang satu namanya Dian, yang satu namanya Raisa. Nah, Dian gaji pertamanya itu 4 juta misalnya. Sedangkan Raisa gaji pertamanya itu 3 juta. Tentunya berbeda sejuta dong antara Dian dan Raisa. Namun, Dian hanya bekerja di situ-situ saja. Jadi tidak ada pengembangan diri di dalam pekerjaannya. Dia itu bekerjanya tidak berubah-ubah, mengerjakan hal yang sama setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu kan. Dan Dian pun merasa itu membosankan, tapi dia merasa di zona nyaman. Jadi dia ya terus aja seperti itu karena dia gajinya lebih besar daripada yang lain, daripada teman-temannya. Nah, sedangkan Raisa karena dia gaji pertamanya 3 juta, kemudian di dalam pekerjaannya dia fleksibel teman-teman. Dia bisa mengerjakan misalnya akuntansi, dia bisa mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pemasaran, dia bisa mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan public speaking gitu. Jadi dia belajar setiap hari hal-hal yang baru yang belum pernah dia kuasai gitu kan. Jadi pekerjaannya seperti itu. Setiap hari, setiap bulan itu berbeda. Apalagi dalam setahun dia mendapatkan ilmu yang banyak banget dari pengalaman dia bekerja. Dan lambat laun karena skillnya meningkat, Raisa pun dalam 3 tahun terakhir itu mendapatkan gaji yang naik signifikan. Gajinya itu naik banget dari yang 3 juta jadi 6 juta. Sedangkan Dian ya gajinya 4 juta. Naiknya cuma 500, misalnya 4 juta 500 gitu. Berbeda dengan Raisa yang tadinya gajinya kecil berubah menjadi gajinya yang besar karena skill yang dia dapatkan setiap hari itu bertambah. Jadi teman-teman, intinya adalah mau kita umur 20, 30 atau 40 tahun, kita bisa kok belajar hal yang baru, tapi tentunya dengan pemikiran yang matang dan selalu semangat untuk mengupgrade diri menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Nah, segitu aja nih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian suka boleh di like, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.